Bertemu kembali, Saudara. Fenomena lubang raksasa di Desa Pondok Balik, Aceh Tengah meluas hingga mendekati tower sutet milik PLN. Khawatir mengancam pasokan listrik, PLN mulai membangun tower darurat. Puluhan petugas PLN bergerak cepat melakukan penyambungan kabel ke tower darurat. Langkah ini sebagai antisipasi gangguan jaringan listrik akibat semakin meluasnya lubang raksasa di Aceh Tengah yang kian mendekati tower sutet milik PLN. Selain tower darurat, PLN merelokasi tower sutet sejauh 150 meter menjauh dari area lubang raksasa. Selama proses pemindahan jaringan kelistrikan ini, listrik di Aceh Tengah dan Bener Meriah dipadamkan dari pukul 8 pagi hingga 4 sore selama beberapa hari. Ini sudah selesai pemasangan untuk tower daruratnya. Jadi tadi untuk secara kabel penghantar yang menyuplai arus listrik ke Takengon dan Bener Meriah itu sudah kita relokasi ke tower emergensi sehingga listrik masyarakat sudah terlayani dengan normal. Kejar-kejaran dengan waktu nih. Jadi kita memang ya, karena dampaknya semakin luas setiap hari, jadi sekitar malam jam 2 itu selalu terjadi penambahan luas lubang tersebut. Jadi target kami untuk yang sudah kami pindahkan kabelnya itu, tower tersebut akan kami bongkar secara utuh keseluruhan. Kemunculan lubang raksasa menjadi sorotan di pertengahan Januari 2026. Awalnya, jarak lubang raksasa hanya sekitar 3 meter dari badan jalan. Hanya dalam 2 pekan, lubang raksasa itu meluas dan memakan badan jalan hingga tidak dapat dilalui kendaraan. Lubang raksasa ini memiliki kedalaman bervariasi. Di beberapa titik, kedalaman mencapai 100 meter. Sedangkan data per Januari 2026, luas area yang terdampak mencapai 27.000 meter persegi. Sejumlah antisipasi sudah dilakukan pemerintah daerah, mulai dari menutup akses jalan yang melalui lubang raksasa hingga merelokasi warga. Tim Liputan, Kompas TV. Terbentuknya lubang raksasa atau sinkhole di Aceh Tengah semakin meluas. Tak hanya memakan badan jalan, tapi turut mengancam permukiman warga. Saya akan diskusikan fenomena terbentuknya lubang raksasa ini bersama Dwi Korita Karnawati, selaku Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Bu Dwi, selamat pagi dengan Tifal, Bu. Selamat pagi Mas Tifal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, Bu. Membaca fenomena di Aceh Tengah ini, tepatkah kalau ini disebut sebagai lubang raksasa atau sinkhole, Bu? Atau Anda membaca ada fenomena lain, Bu? Kalau saya melihat dari video dan foto-foto gambar itu, ini nampaknya kok, mohon maaf, agak berbeda dengan sinkhole yang pernah ditemukan kalau nggak salah di Sumatera Barat dan di beberapa wilayah lainnya. Ini kan memanjang, Bapak. Itu dari video itu kan kelihatan. Iya. Jadi memang dalam, tapi dalamnya hanya sekitar 20-30 meter ya. Tidak sedalam sinkhole yang merupakan corong mulut masuknya sungai bawah tanah. Dan ini disebutnya sebagai apa ini, Bu? Seperti mahkota longsoran. Longsoran pada tanah pasir, itu saya lihat itu tanahnya seperti pasir dan atau batu pasir yang lapuk. Nah ini kan panjang, Mas. Itu memanjang, itu kayak lembah alur galai atau sungai. Jadi ini ada semacam erosi menggogos ke arah mahkota, ke arah hulu. Jadi ini akan nampak jalannya itu bisa terpotong itu sebentar lagi. Jadi kenapa itu runtuh terus? Karena material tebingnya itu kohesinya sangat lemah. Itu seperti pelapukan batu pasir atau bahkan sudah menjadi tanah pasir. Nah, ini kan memanjang, Pak. Jadi itu semacam lembah alur sungai yang menggogos ke arah hulu. Itu kita lihat. Kalau sinkhole itu ke arah vertikal, ke arah dalam, masuk ke dalam sungai bawah tanah pada kedalaman bisa mencapai 100 meter lebih. Kalau ini tidak sampai 100 meter, ini hanya puluhan meter. Sehingga fenomenanya ini adalah semacam gerakan tanah, longsor tebing. Kenapa longsor terus-menerus?
Karena barangkali pernah ada getaran gempa di sekitarnya. Coba nanti dicek datanya, dugaan saya pernah ada getaran gempa meskipun tidak dirasakan oleh manusia. Tapi seismograf mencatat dan tanah ini tidak kohesinya sangat lemah sehingga mudah runtuh, dan jalan itu apakah sebelumnya ramai sering dilewati. Jadi ada getaran-getaran kendaraan atau mungkin ada alat berat. Jadi ini kayaknya meskipun tidak ada hujan, tapi getaran-getaran pada lereng itu bisa mengakibatkan longsor itu terjadi, dan ini nampaknya terus berkembang sehingga memang membahayakan. Itu masih terus bisa meluasnya tuh ke arah jalan itu kelihatannya. Melihat ini sudah memotong badan jalan, kalau Anda melihatnya sederhananya Bu, fenomena ini muncul sifatnya sama seperti sinkhole atau ya mahkota longsoran ini sifatnya karena faktor alam saja? Ini awalnya karena alam ya. Awalnya memang itu kan ada lembah panjang. Anda bisa melihat kayak parit alur sungai itu loh. Yang ini ya? Itu kan alam. Saya melihat polanya itu sepertinya alam. Coba nanti dicocokkan di lapangan, ditanyakan di sana. Sepertinya tidak sengaja digali, tapi itu menggogos sendiri karena getaran-getaran yang non alamiah itu bisa karena getaran kendaraan di jalan raya itu, yang alamiah karena getaran gempa. Gempanya tidak perlu dirasakan oleh manusia. Kadang hanya magnitudonya 4 atau 3,5, 3,4 yang manusia tidak peka untuk merasakan. Tapi bagi tebing itu tebing pasir sepertinya. Tebing pasir itu mudah runtuh. Ini kayak lembah sungai, Mas Tifal. Ini seperti lembah alur sungai ini. Dan ini bisa meluas tidak hanya ke arah hulu, ke pinggir-pinggir itu juga bisa. Ke hulu itu ke arah atas, ke arah jalan itu hulu ya. Oke, sorry saya potong Bu. Kalau melihat fenomena ini biasanya muncul di daerah yang tipikal seperti apa, dan terbilang cukup sering nggak sih fenomena semacam ini terjadi di beberapa daerah? Mohon maaf. Kalau sering rasanya tidak ya. Jadi termasuk agak langka. Nah ini lembah-lembah sungai nih nampaknya. Agak langka, namun erosi ke arah mahkota, ke arah hulu, itu sebetulnya proses alamiah yang biasa, normal, hanya kadang-kadang diperparah dengan usikan-usikan atau gangguan bisa oleh manusia karena getaran yang diciptakan manusia, atau bisa juga getaran alamiah seperti gempa bumi. Dan aktivitas itu lebih banyak kalau aktivitas yang datang dari manusia, Bu. Biasanya dalam bentuk apa? Kegiatan apa yang biasanya memicu bisa ujungnya seperti tadi? Nah, biasanya itu tadi mungkin kaki lerengnya pernah digali. Ya, entah sengaja entah tidak, kan orang kadang-kadang perlu memperluas lahan kemudian digali ya, dilakukan penggalian atau mau diambil pasirnya. Atau jangan-jangan itu dulu tempat penambangan pasir. Nah, itu juga perlu dicek. Kan pasir itu sangat dibutuhkan manusia untuk pembangunan. Barangkali pernah ada penambangan pasir ya. Nah, itu berarti manusia berpengaruh. Atau secara alamiah pun bisa terjadi. Hanya kalau alamiah itu kecepatannya tidak tinggi. Nah, kecepatan itu menjadi cepat runtuh itu biasanya awalnya dipicu oleh manusia. Jadi alam itu dipicu sekali saja oleh manusia, dia akan efeknya itu berlanjut dan sulit direm. Padahal memicunya hanya sekali menggali, tapi sekali runtuh ini jalan terus runtuh, juga tergantung jenis tanahnya. Oke. Jadi ada beberapa faktor memang. Dan ini kadar bahayanya menurut Anda antara sinkhole dan mahkota longsor ini sama bahayanya, atau ada salah satu di antara itu yang lebih berbahaya menurut Anda, Bu? Kalau bahayanya sama, tapi mekanisme terjadinya bahaya berbeda. Kalau sinkhole itu kan kayak corong pintu masuk menuju alur sungai yang di bawah tanah. Jadi itu vertikal. Lurus ke bawah gitu ya, Bu? Ya, bahayanya apa? Kalau pintu itu tertimbun sedimen, tertutup, lalu di atasnya dibangun rumah,
untuk hunian manusia kan nggak tahu, tiba-tiba bisa ambrol masuk ke bawah, kan juga bahaya. Nah, kalau ini bahayanya beda lagi, ini lebih kasat mata. Kalau sinkhole itu bahayanya kadang-kadang orang tidak tahu. Kalau ini kasat mata bisa dilihat, bahayanya ini terus bergerak ke arah jalan, dan ini kalau dibiarkan kan lahannya kan bisa habis tuh. Nah, bisa habis. Nah, kita mengalah, jalannya dipindahkan. Karena kalau itu diperkuat sebetulnya bisa ya secara rekayasa, serahkan kepada ahli geoteknik. Mereka punya ilmu, punya rekayasa untuk mengendalikan. Persoalannya, apakah teknologi untuk mengendalikan itu lebih murah dibandingkan jalan itu dipindah? Biayanya mana yang lebih besar? Karena kalau itu dikendalikan, tidak menjamin akan terus berhenti. Mungkin berhenti selama beberapa tahun, lalu jalan lagi, bisa saja. Sehingga perlu diteliti, dikaji oleh ahli geoteknik. Itu di Aceh ada Universitas Syah Kuala. Saya yakin banyak ahli teknik sipil, ahli geoteknik, ahli kebumian yang bisa mengkaji hal tersebut, atau bekerja sama dengan dinas yang PU ya, yang mengurusi tentang jalan itu ya. Penanggulangannya menurut Anda apakah sifatnya sama, Bu, seperti penanganan sinkhole untuk memastikan areanya tidak semakin meluas lagi? Agak berbeda ya, karena mekanisme kejadiannya berbeda sekali. Kalau sinkhole itu benar-benar total alamiah ya, itu karena akibat pelarutan batu gamping ya pada bentang alam kars. Larut ya, jadi gamping itu kan kalau kena air hujan itu bereaksi dan bisa larut. Dan itu prosesnya udah terjadi ratusan, ribuan, bahkan bisa berpuluh-puluh tahun ya, ratusan ribuan tahun. Kalau ini kejadiannya hanya dalam jangka kehidupan manusia, tidak perlu ratusan tahun untuk menjadikan seperti ini. Begitu. Sehingga kalau kondisinya seperti ini, Bu, saya bisa katakan bahwa ini potensinya akan meluas kalau itu tidak ditangani segera, begitu ya, Bu ya? Betul, akan meluas. Namun sebaiknya sebelum ditangani dipastikan dulu, diteliti dulu. Jadi begini, ahli geoteknik udah tahu apa yang dia harus lakukan. Itu kekuatan kestabilan lerengnya dengan kondisi tanahnya seperti itu, diuji di lapangan, diuji di lab, apakah bisa diperkuat atau diperkuat. Ada banyak metode untuk memperkuat tebing lereng itu. Nah, agar tidak meluas, dan biaya untuk memperkuat agar tidak meluas ini perlu dibandingkan dengan biaya kalau memindahkan jalan itu. Jadi biasanya engineer kan bekerjanya begitu, membandingkan untuk mencegah apakah lebih murah daripada memindahkan. Oke, gitu ya. Kalau untuk membandingkannya atau jarak aman ke permukiman, Bu, ini kira-kira ada nggak jarak aman yang rasanya bisa membuat warga tetap tidak khawatir begitu kalau kemudian sinkhole ini meluas? Kira-kira jarak amannya berapa jauh, Bu, dari titik mahkota longsoran itu? Wah, itu permukimannya ada di mana itu? Kurang lebih 1 kilometer gitu ya. Itu kayaknya masih cukup jauh ya. Itu sawah yang kemakan. Jadi kalau permukimannya mungkin 1 kilometer lebih ya. Kalau masih 1 kilometer lebih, itu kira-kira insya Allah ya. Makanya itu harus diukur Bapak, Mas Tifal. Ada perhitungannya lebih dahulu. Jadi kondisi tanahnya seperti apa ya. Nanti bisa dihitung kecepatan berkembangnya seberapa cepat, lalu bisa ditentukan berapa jarak amannya. Jadi saya menjawabnya juga tergantung hasil pengukuran analisisnya lagi ya, Bu? Itu. Iya, demikian. Tapi akan makan waktu berapa lama ya, Bu, untuk menganalisis ini? Dan rasa-rasanya ini kan sedikit banyaknya warga bakal pikir-pikir, ini aman nggak ya tempat saya, atau mungkin aktivitas ekonomi warga di sekitar situ kira-kira aman nggak ya? Apa langkah yang bisa diambil warga untuk bisa tetap tenang, antisipasinya juga lebih kuat? Sebaiknya jangan mendekat ke sana ya. Sebaiknya jangan mendekat ke sana, dan ini tentunya pemerintah setempat ya, dinas terkait
yang melakukan tindakan segera diuji lab ya. Uji labnya tuh mudah, paling seminggu selesai untuk uji lab ya. Kemudian dianalisis oleh ahlinya, itu ahli geoteknik. Di Aceh banyak ahli geoteknik, serahkan ke Universitas Syah Kuala di lab geoteknik. Insya Allah 1 bulan mereka sudah bisa ya, kalau tidak banyak antrean ya. 1 bulan itu insya Allah ahli geoteknik sudah bisa menghitung berapa kestabilan lerengnya, lalu kira-kira curah hujan. Ini padahal nggak ada hujan kan. Nah, kira-kira perkembangannya akan seberapa cepat. Nah, setelah diketahui kecepatan perkembangannya, lalu diperhitungkan apakah bisa itu dicegah, diperkuat lerengnya, apakah bisa secara rekayasa. Nah, itu ahlinya akan menjawab bisa atau tidak. Nah, kalau ternyata berkembang terus, ya dihitung kecepatan pergerakannya. Tapi semua itu harus berdasarkan perhitungan, diawali dengan mengambil sampel tanah atau mengukur kekuatan tanah pada tebing, dan itu harus hati-hati. Karena tebing itu bisa runtuh, sedang diukur di situ, tiba-tiba yang ngambil keruntuhan. Nah, naudzubillah min dzalik. Jadi ini memang harus hati-hati, tolong serahkan ke ahlinya. Ke ahlinya, itu pakar geoteknik ya, pakar geoteknik yang ada di sana, itu jadi baru diputuskan. Tapi ini sebaiknya dinas terkait yang ikut terlibat melakukan, karena ini kan bagian dari tanggung jawab negara ya, seperti itu. Demikian Mas. Sederhananya, ini terakhir Bu, sederhananya warga perlu khawatir tidak dengan fenomena ini? Tidak perlu panik. Khawatir oke lah ya, khawatir kan wajar ya, kita tinggal di situ. Tidak perlu panik. Maka solusinya jangan menonton di situ, jangan jauhilah. Jadi itu sebaiknya ditutup zonanya, karena pinggirnya itu masih bisa bergerak. Tergerus lagi ya. Yang khawatir anak-anak kecil kan nggak ngerti, main-main di situ, panjat-panjat, itu yang bahaya. Jadi terutama warga itu anak-anak yang nggak paham bahaya itu tetap harus diamankan. Sebaiknya ditutup zona itu untuk sementara, jangan didatangi biar nggak ada anak-anak bermain-main ke sana. Demikian. Antisipasi harus, tapi panik jangan, karena harus ada penanganan serius. Itu dia. Apapun fenomenanya, tetap percayakan pada yang ahli dan menunggu apa kepastian terkait dengan fenomena ini. Bu Dwi, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat pagi ya Bu. Assalamualaikum.